حبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan ulumul Quran. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk. Untuk itu marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala fi riwayah jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala la thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid tercinta Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan segenap pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang setia menyimak kajian di Islamic Center yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh barokah niki hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita masih diberi kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subuh niki subuh yang penuh barokah kita awali dengan beribadah salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian dalam rangka meningkatkan pengetahuan keagamaan kita, termasuk keimanan, termasuk keislaman dan keihsanan kita, yakni kajian ulumul Quran dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tersampaikan, tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak henti-hentinya kita berharap dan berdoa para jamaah, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita termasuk umat beliau yang beruntung, yakni mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh dan segenap pendengar RRI Pro 1 Mataram yang berbahagia. Izin kalau kita berbicara bulan Desember, ya ini masih kaitannya dan ulumul Quran, terkait dengan ayat yang diyakini atau yang terdapat di dalam kajian ulumul Quran disebut termasuk yang terakhir diturunkan oleh Allah, yakni ayat yang berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menerima amalan dari para hambanya tanpa membedakan jenis kelamin, apakah laki-laki maupun perempuan, selama kalau dia beramal dengan tulus ikhlas kepada Allah,
maka Allah berjanji akan mengabulkan, akan menerima tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi kajian-kajian kita dalam 3 minggu terakhir atau 3 pertemuan ini, izin ibu-ibu ya menggembirakan pelungguh ibu-ibu khususnya, termasuk bapak-bapak juga, bahwa ya wanita yang ada di rumah kita ini adalah makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Desember di Indonesia, sampai-sampai ada yang mengatakan wanita hebat adalah yang lahir di bulan Desember. Ini ibu-ibu yang lahir bulan Desember ini tolong angkat tangan dulu, ada enggak itu? Oh alhamdulillah, ya hampir setengahnya lahir bulan Desember. Sudah ulang tahun apa belum itu? Ya sudah, lewat hadiahnya kalau begitu. Ya 1 Desember, ada juga teman kita di kantor 31 Desember. Jadi ulang tahunnya setiap 31 Desember. Untung saja tidak 32. Kalau 32 enggak pernah ulang tahun begitu ya. Ya, seperti ada juga yang lahir 29 Februari, 4 tahun sekali ulang tahun. Tahun kabisat namanya. Bapak-bapak kok ibu ditanya, bapak-bapak yang saling tanya lahir bulan apa? Ya. Ya, nah itu ibu. Kenapa kami tanya? Karena sekali lagi ada ini di medsos-medsos itu. Ya, wanita hebat yang lahir bulan Desember. Emang ada apa gitu kan? Ternyata kita pelajari sejarah tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Jadi tahun 1928 itu terjadi atau diadakan Kongres Wanita se-Indonesia. Tapi diwakili ibu-ibu dari Pulau Jawa dan Sumatera, dari Lombok, dari NTB, dari Bima Dompu, Sumbawa, Goib. Karena nggak ada kendaraan pesawat saat itu ya. 22 Desember 1928 Bapak Ibu terjadi Kongres Wanita atau perempuan bahasanya waktu itu se-Indonesia pertama kali. Di mana? Bukan di Mataram, bukan di Ampenan, tapi di kota Yogyakarta, yang diinisiasi oleh istri dari tokoh pendidikan kita yang terkenal dengan teori Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro, istri beliau. Ya singkatnya disebut Nyi Hajar Dewantoro. Berapa jumlah ibu-ibu yang kumpul? Jauh lebih banyak itu ternyata dari yang hadir di Masjid Islamic Center subuh ini. Kalau ini yang hadir 15 orang kurang lebih. Ibu-ibu itu 1000 orang dari 7 organisasi berbeda. Subhanallah. Makanya bulan Desember ini diperingati tepatnya 22 Desember itu sebagai hari ibu ya, hari ibu nasional. Kalau kita di NTB tanggal 17 Desember kita bersyukur hari lahirnya ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, makanya ini materi kajian pagi ini kita kaitkan dengan posisi dan peran ibu ya di era milenial, yang kasih judul ini biar agak keren-keren sedikit. Ya, Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum yang sampaikan terkait dengan sekali lagi bagaimana Islam luar biasa memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang mengatakan, lah ini apa tendensi politisnya nggak ada ini Pak, katanya Pak Fatah. Oh nggak ada. Nggak ada tiang mau apa istri atau anak atau saudara perempuan tiang yang nyalon jadi ini, jadi tidak ada. Tapi ini murni. Ini pesan-pesan dari kitab, ya, pesan-pesan dari Nabi kita, Rasulullah, dari para ulama kita untuk kita sampaikan supaya ya ada hubungan yang semakin baik antara laki-laki dan perempuan. Ada juga kesempatan buat ibu-ibu untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, karena ternyata peran dan fungsi beliau ini, ibu-ibu ini luar biasa menurut ajaran Islam. Sekali lagi sebelum yang sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya dari Syekh Manna Al-Qattan disebut sekali lagi dari jalur Ibnu Mardaweh ya, kemudian disandarkan juga kepada Mujahid dan diterima dari Ummu Salamah istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah pernah protes sekali lagi ya tentang ya dalam tanda kutip
talonatenya beliau, iri hatinya beliau, bagaimana kok selalu di Al-Quran ini menyebut kelebihan laki-laki, selalu mendahulukan laki-laki. Akhirnya turunlah beberapa ayat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan, termasuk Ali Imran 195. Izin kita baca biar lebih paham, kita resapi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran anhum sayyi'atihim wa ludkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Yang maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonannya, ya, dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal, ya, orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah Zat yang maha memberi ganjaran kepada hambanya. Para hadirin dirahmati Allah, yang kita garis bawahi dari pertemuan sebelumnya bahwa ayat ini menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan dari hambanya apakah laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka niscaya Allah akan berikan, Allah akan tunaikan balasan itu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, mendengar atau setelah ayat ini turun, maka para sahabat kaum wanita di zaman Rasulullah, mereka semakin bermujahadah, mereka semakin, bahasa sekarang ini kan, menyingsingkan lengan baju, menyingsingkan lengan tangan untuk berjuang membela agama Islam sesuai dengan kodrat dan posisi mereka. Misalkan ada di antara mereka, misalnya seperti Salma binti Abu Bakar membawa makanan bagi orang yang sedang berperang, sahabat yang berperang, membawa obat-obatan, membalut luka orang yang sakit, termasuk juga Ummu Salamah sendiri yang bertanya tadi, istri Rasulullah SAW. Kemudian juga ada istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini, para hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu, dalam riwayat beliau menikah dengan Rasulullah SAW di usia beliau 19 tahun. Kalau zaman sekarang termasuk menikah bawah umur nggak 19 tahun? 19 tahun itu bawah umur ya? Di bawah umur ya, zaman sekarang. Nah, itu kan beda karena seiring dengan ya kondisi zaman lah. Mungkin dahulu wanita Arab umur 10 tahun aja badannya besar-besar. Ya kalau kita karena kecil memang badannya, walaupun umur 40 tahun ya sebegitu-gitu aja besarnya gitu ya. Jadi Sayyidah Hafsah juga memiliki peran penting, termasuk istri beliau Sayyidah Aisyah, di mana peran-peran penting termasuk dalam peran politik. Sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ya para ilmuwan sejarawan kita menggarisbawahi dimensi sejarah. Kalau Al-Quran tadi kan dimensi normatif, bahasa Profesor Amin Abdullah nggih. Tapi fakta sejarahnya ketika ya Abu Bakar As-Siddiq ya itu wafat menjadi khalifah pertama, itu kan terjadi jam'ul Quran. Al-Quran untuk pertama kali dikumpulkan, di mana di zaman Rasulullah belum pernah terjadi. Dan ini atas inisiatif ya Umar bin Khattab. Nah, selesai Abu Bakar wafat, mushaf Al-Quran ini yang masih berbahasa asli. Dan Bapak Ibu maaf, orang Barat itu di antara mereka yang faham sejarah Al-Quran mempertanyakan mushaf kita yang sekarang ini. Kenapa? Yang asli itu yang disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah itu. Pertanyaannya, kenapa tidak diberikan di rumah para sahabat laki-laki? Kenapa tidak ke Umar bin Khattab saja? Kenapa tidak ke Utsman bin Affan? Kenapa tidak ke Ali bin Abi Thalib? Ini katanya menunjukkan bahwa
Para sahabat pun sebenarnya juga menghormati ibu-ibu, menghormati kaum wanita pada tempat yang sangat tinggi. Sehingga mushaf yang satu-satunya ada saat itu yang ditulis, dikumpulkan, maksud kami dikumpulkan ya. Ini yang membedakan dengan mushaf Rasam Utsmani. Kalau Rasam Utsmani itu ditulis ulang. Kalau ini tidak ditulis ulang tapi dikumpulkan. Makanya berbeda namanya. Kalau zaman Abu Bakar namanya Jam'ul Quran. Itu setelah dikumpulkan semua secara utuh, itu dititipkan setelah Abu Bakar wafat itu ke Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Kok tidak ke bapak-bapak yang lain? Ini menunjukkan bahwa kaum wanita pun dihormati oleh para sahabat saat itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izin kami fokus ke masalah tugas mulia, di mana kalau kaum wanita, ibu-ibu yang ada di depan ini melakukannya, maka insya Allah pahalanya pun berlipat-lipat. Izin dalam sebuah riwayat, pernah suatu hari ada seorang ibu datang dengan 2 anaknya. Kebetulan ibu ini benar-benar tidak memiliki apa-apa atau wanita miskin. Dia datang ke rumah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dan mohon atau minta sedekah bahasa kita. Ya Allah, para jamaah ya, sekelas istri Rasulullah, di gedeng beliau ini bukan 1 kilo ada kurma, bukan 10 kilo kayak kita hari ini. Kalau pelungguh tanggal 1 gajian bisa borong itu maaf di beberapa toko di Ampenan, di Cakra. Istri Rasulullah punya 3 biji kurma coba. Tiga-tiganya diberikan kepada wanita yang meminta ini, karena wanita miskin niki membawa 2 anaknya. Diserahkan kepada ibunya, 1 biji dikasih ke anak yang satu, satunya ke anak yang satu, satunya untuk ibunya. Yang namanya anak Bapak Ibu, ya biasalah, itulah namanya anak kan. Ya, makanya namanya anak-anak ini kan wajar saja suka main-main, tidak ada malunya bahasa kita hari ini. Langsung, apa bahasa kita ini? Ditelan itu? Hah? Ditelan hidup-hidup, ditelan mentah-mentah kurmanya. Ya lomba-lomba sama temannya, sama adik kakaknya ini. Selesai itu, ibunya belum makan, diambil punya ibunya. Rebutan punya ibunya yang lebih tua ya supaya lebih sehat badannya kan, tidak kebagian. Akhirnya Aisyah lapor ke Rasulullah, izin ya Rasulullah, kurma untuk kita yang 3 biji itu yang berikan ke orang miskin. Ada ibu-ibu dengan datang 2 anaknya, yang saya kasihan itu, tapi karena nggak ada lagi stok kurma keempat, dia rebutan 2 anaknya. Selesai mereka telan bagian masing-masing, punya ibunya direbut. Sampai ibunya yang lebih payah ini tidak kebagian 1 biji kurma tersebut. Mendengar itu kata Rasulullah SAW, ini gambaran buat kalian ibu-ibu. Jadi siapapun yang diberikan amanah oleh Allah menjadi ibu-ibu, dia penuh sabar memberikan makanan kepada anaknya, bahkan jatahnya rela diambil oleh anaknya. Ya tidak maaf, kalau kita kan kadang anak kita begitu, sering kadang kita dengar di itu kan, ada yang maaf nyumpak kadang kan, lah anak nih kurang ajar kamu, mau maaf. Ya pokoknya apalah, apalagi kadang mungkin ada yang keluar nama-nama hewan, nauzubillah. Jangan lakukan itu. Sabar ibu-ibu ini, maka ternyata kata Rasulullah SAW, itu akan menjadi penghapus dosa si ibu. Dan Allah akan memasukkan ibu itu ke dalam surga selama dia sabar, ya mendidik anaknya, memberikan makan anaknya. Kalau kita bicara 2 pertemuan sebelumnya, yang memberikan ASI itu sebenarnya adalah kewajiban bapak. Makanya yang baca beberapa tafsir Bapak Ibu, mohon maaf, termasuk misalnya Asghar Ali Engineer, salah satu filosof muslim kontemporer katanya, yang berasal dari dekat daerah Pakistan, India.
Ya, beliau selalu mencela ketidakadilan. Makanya kalau sekiranya beliau ada di majelis ini sangat senang dengan hal semacam ini. Karena kita menghormati kaum perempuan, karena memang itulah ya ajaran dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau masalah waris bagi perempuan itu dapat setengah, itu sebenarnya katanya itulah keadilannya. Jadi jangan protes lebih lanjut masalah ini. Sebenarnya justru itulah keadilan Allah buat perempuan. Kenapa? Karena seperti tadi, seorang wanita kaya sekalipun ketika menikah, dia tidak berkewajiban membayar atau memberikan makanan kepada anaknya selama ada suaminya, walaupun suaminya miskin umpama, suaminya lebih wajib. Maka ketika waris dalam Islam, letak keadilannya, laki-laki dikasih full 2 dibanding 1 atau 1,5 buat perempuan, 1 bagi laki-laki, itulah keadilan Islam. Kenapa? Di diri suami atau laki-laki itu ada jatah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan bagian untuk istri, kalau dia pelit, tidak mau ngasih anak-anaknya, tidak berdosa secara agama. Karena bagian warisan perempuan untuk dirinya, tidak wajib untuk anaknya. Selama ada suaminya, maka suaminya berkewajiban meskipun mohon maaf, mungkin kalau dia bekerja, gaji suaminya lebih rendah, tapi kewajiban laki-laki jauh lebih berat daripada kaum perempuan. Itulah letak keadilannya ini menurut Profesor Asghar Ali Engineer. Ya, Al-Mukarramun Bapak Ibu, supaya ada lagi yang mempertanyakan, oh berarti kok Islam tidak adil. Justru keadilan Islam itu seperti itu. Al-Mukarramun Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kembali ke tadi tentang riwayat tadi, sekarang kami ingin tanya ke ibu-ibu, mohon maaf sekali. Adakah di antara ibu-ibu di sini yang sudah tamat S3 angkat tangan? Kalau lahir bulan Desember tadi banyak angkat tangan. Sekarang yang sudah doktor angkat tangan, ibu-ibu. Oh, tidak ada yang angkat tangan, bahkan berdadah begini. Apa tandanya ini? Tiwara atau denara ya. Ya, oraono kata Jawa itu ya, dari Jawa. Tidak ada berarti ya, maaf, yang dari sekian belas orang ini yang doktor ya. Nah, ini bukti nyata Pak Haji. Ini bukti nyata. Kaum perempuan ke depan ini harus lebih diberdayakan. Harus lebih banyak profesor perempuan daripada laki-laki, atau seimbang lah paling tidak kan begitu. Nah, tetapi demikian, meskipun pelungguh, sekali lagi maaf, dari sekian ini belum ada yang doktor yang hadir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun jangan khawatir, pelungguh punya peluang yang sama, kewajiban yang sama dalam Islam, yakni menjadi ibu-ibu di rumah tangga masing-masing dengan tanggung jawab dan juga insya Allah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tiang himpun ada beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa memang kalau ibu-ibu ini benar-benar menjalankan perannya sebagai seorang ibu, tugasnya sebagai seorang istri yang sangat mulia tersebut, ternyata Al-Quran sangat menghormati mereka. Jadi meskipun pelungguh tidak atau belum maaf menjadi doktor, walaupun doktor juga bukan ukurannya, apalagi maaf profesor misalnya, jangan khawatir. Pelungguh bangga menjadi seorang wanita muslimah, menjadi ibu rumah tangga saja, itu luar biasa. Islam menggarisbawahi bahwa meskipun ibu-ibu ini hatta maaf sudah pendidikan sangat tinggi, jabatan tinggi, tidak hanya umpama camat misalnya. Ada camat perempuan enggak ya ibu-ibu ya? Ada nggih? Bupati banyak sekarang kan? Gubernur ada. Presiden pernah di Indonesia. Hatta menjadi presiden sekalipun, menurut agama Islam, kewajiban utama, peran utama sebagai ibu itu tidak boleh dilupakan. Karena disitulah letak Al-Quran dan hadis menghormati kaum perempuan. Izin ya niki dalam salah satu ayat yang pilih, misalnya ini dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14. Awassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat ini diawali dari wasiat Allah kepada manusia untuk berbuat baik
setelah dari ayat-ayat sebelumnya di surat Luqman ini, intinya Luqman, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh ya, itu memberikan nasihat kepada anaknya. Di antara nasihat pertama adalah tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah beribadah, yakni dalam wujud sholat. Nah, di antara yang paling penting wasiat Allah kepada manusia termasuk ya Luqman kepada anaknya setelah bertauhid kepada Allah adalah apa? Berbuat baik kepada satu sebutan, satu entitas, satu kelompok manusia karena memiliki peran penting dalam hidupnya. Apa itu? Orang tua. Walidai, dua orang tuanya. Penggal pertama para jamaah surat ke-14, surat Luqman ayat 14 niki. Wa wasyanal insana biwalidayh. Di sini secara umum Allah mewasiatkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, termasuk bapak dan ibu. Namun ternyata setelah ayat atau penggal ini Allah tidak menyebut bapak. Yang disebut adalah peran ibu yang luar biasa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah menjelaskan di antara alasan mengapa kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak disebut bapak lelah nyari uang, tidak disebut bapak lelah ngisi pengajian atau mendengar pengajian, tidak. Nah, itu mungkin dianggap biasa. Tapi hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandung semua manusia ini secara umum. Ya kecuali kan beberapa manusia tertentu kan, seperti Nabi Adam kan tidak melalui proses ibu. Tapi hampir seluruh manusia yang lain secara normal itu telah dikandung oleh ibunya. Wahnan ala wah, yang semakin hari itu semakin berat, payah, lelah. Dan itu tidak pernah dialami oleh seorang bapak. Maaf Bapak Ibu, ini pernah yang baca sebuah kisah. Di sebuah buku orang bijak, katanya pernah terjadi di Pakistan. Tapi bukan berarti ini kesannya agak-agak sedikit miring-miring, tapi terserah pelunggu menilai lah. Pokoknya pernah kejadian. Cerita pendek, ada sepasang suami istri. Ya, mereka punya anak, terus karena perjalanan rumah tangga mereka ini ada sesuatu dan lain hal, akhirnya terjadi perceraian. Jadi perceraian, apa bahasa kita ini? Beseang. Ya, beseang. Nah, rupanya anak ini anak yang ya sangat disayangi oleh kedua orang tuanya tadi yang bercerai itu. Sehingga masing-masing merasa mengklaim lebih berhak kepada anak itu. Sampai akhirnya mereka ke pengadilan terkait dengan siapa yang paling berhak mengambil, mengadopsi anak itu yang mereka tinggalkan akibat perceraian itu. Si hakim bertanya agar bisa memutuskan secara adil gitu kan. Bu, kenapa Anda merasa yakin bahwa Anda yang lebih berhak mengasuh atau merawat anak ini? Saya berhak Pak Hakim, saya berkewajiban mengasuhnya. Karena saya sudah, ya seperti ayat ini rupanya, hamalathu ummuhu wahnan ala wah. Saya sudah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Saya juga melahirkannya, mempertaruhkan nyawa saya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekaligus menambah poin. Di antara 7 golongan orang syahid menurut hadis Rasulullah SAW, tidak ada bapak-bapak yang meninggal karena menikah terus masuk syahid, tidak ada. Nah, ketawa ibu-ibu itu. Yang di antara disebut itu kan syahid itu ada orang jihad. Ya seperti perang Palestina katakanlah ya, tentara-tentara yang membela agama Islam di sana dengan Israel meninggal syahid. Menurut para ulama itu syahid dunia akhirat. Sedangkan yang lain ada 2 kategorinya, syahid dunia akhirat dan ada syahid akhirat. Di antara syahid akhirat itu adalah orang yang terkena penyakit ya taun, virus, orang yang naik kapal laut musim angin sekarang tenggelam. Bukan untuk maksiat ya perjalanannya. Ada juga dia sakit perut ya, bukan karena kebanyakan makan durian, nggak tahu kebanyakan makan durian gimana. Ada teman kita nauzubillah kebanyakan makan durian ngopi meninggal terus. Nah pokoknya sakit perut. Nah di antaranya ibu-ibu yang melahirkan itu syahid akhirat.
Kalau kita boleh protes, padahal bapak itu capek nyari uang, kok nggak disebut di hadis itu ya. Nah itu ibu-ibu luar biasa pelunggu. Ibu-ibu. Nah kembali ke pengadilan tadi. Saya Pak Hakim melahirkan, mempertaruhkan nyawa saya, hidup saya, mati saya. Si bapak-bapak orang pinter rupanya, sudah doktor nggak mau kalah. Izin Pak Hakim. Yang juga punya alasan yang sama. Maksud Anda gimana? Wahai suami, bapak. Saya juga sebelum istri saya hamil duluan katanya. Oh, maksudnya gimana ini? Ya, sebelum istri saya ngidam tiang, ngidam bejulu. Jadi sebelum tiang, ya kalau bahasa ada tuan guru kita dulu bergandu rasa katanya. Ya malam pertama tiang makan durian banyak-banyak, tiang olahraga dulu, tiang minum jamu. Ya pokoknya begitu sudah kan. Jadi di perut tiang ini kan tiang kandung semua itu bahan-bahan yang akan tiang berikan ke istri tiang. Jadi jangan bangga dulu perempuan istri saya ini, ente kok bangga sekali udah hamil, saya lebih duluan sebelum ente katanya gitu karena marah kan. Oh, hakimnya senyum saja. Terus kalau melahirkan gimana? Iya saya melahirkan duluan sebelum dia melahirkan. Yang saya kandung tadi itu saya salurkan ke dia. Ya tentunya baca doa Pak Hakim gitu. Tapi si ibu rupanya walaupun belum doktor tadi cerdas, tidak mau kalah. Tapi izin Pak Hakim, walaupun betul dia ngaku ini suami saya ini, karena saya sama-sama marah rupanya nih kan. Walaupun dia ngaku ini dia hamil duluan, kemudian dia juga yang melahirkan lebih dulu baru saya. Tapi ada satu yang membedakan. Yang le Al-Quran nike, ya Ibrahim tadi? Surat Luqman ayat 14 ya, wahnan ala wahnin, berat. Kesakitan tiang, mun dia beda 180 derajat, enak lah mun dia. Oh kalau begitu demi keadilan saya pukul palu, ibu yang menang. Walaupun sama pengakuannya tadi, tapi alasan ibu betul, ibu lebih lelah. Ibu mempertaruhkan segala-galanya nih, ibu lah ambil, ibu berhak untuk mendapatkan hak asuh anak itu. Jadi al-mukarramun Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke ayat tadi. Jadi wahnan ala wahni wa fisolhu fi amaini anishkurli wali walidek. Ternyata penderitaan ibu tidak cukup di situ. Wa fisoluhu. Nah, luar biasa Allah. Jadi tidak menyebut langsung ibu menyapihnya setelah memberikan ASI 2 tahun. Ya, jadi wa fisoluhu fi amaini itu penderitaan atau perjuangan seorang ibu. Nah, makanya dalam hal ini menurut Imam Qurtubi pakar tafsir juga, di antara mengapa ayat ini menyebut ibu lebih khusus, ada 3 peran yang tidak bisa digantikan oleh suami, yang itu menjadi kodrat seorang ibu. Makanya di hadis tadi dia termasuk, kalaupun meninggal karena melahirkan, termasuk syahidah ya, syahid akhirat. Apa itu? Yang pertama, mengandung tadi. Wahnan ala wah, ibu mengandung, bapak tidak bisa mengandung. Ini tak akan tergantikan sampai hari kiamat. Makanya itu sebabnya menjadi ibu ini perannya luar biasa mulia. Yang kedua adalah melahirkan. Bapak tidak pernah melahirkan. Walaupun ada tadi bapak yang di Pakistan sana ya, itu kan berjorak-jorak saja kan Pak Haji ya. Yang ketiga, ibu juga memberikan ASI. Bapak tidak memberikan ASI. Sehingga 3 hal inilah membuat ibu-ibu ini sangat terhormat di mata agama. Nah, al-mukarramun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya pernah dalam sebuah riwayat, ya tadi yang loncat ke hal berikutnya ini, dalam sebuah riwayat disampaikan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mungkin sering kita dengar riwayat niki, bahwa pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah dari kalangan manusia yang berhak aku hormati terlebih dahulu? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma ayun, kemudian siapa Rasulullah? Ummuka, ibumu. Terus laki-laki itu bertanya 3 kali, selalu jawabannya ibumu lebih dulu, baru terakhir adalah bapakmu. Jadi 3 kali
wanita dalam hal ini kalau berperan sebagai ibu diminta oleh Rasulullah kepada umat manusia melalui anaknya tersebut untuk menghormatinya 3 kali terlebih dahulu baru ke bapaknya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi hadis yang sangat masyhur kita dengar, yang kita simak Bapak Ibu selama ini, yang ketiga. Baru nanti di era milenial ini menurut para pakar pendidikan hari ini apa sih peran ibu-ibu yang paling cocok sesuai dengan tema Hari Ibu tanggal 22 Desember nanti misalnya. Yang kedua, yang hadis kedua ini pernah ada satu sahabat yang bernama Muawiyah bin Jahimah As-Salami, bahwa Jahimah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadu, "Ya Rasulullah, aradtu an agzuwa wa qad ji'tu astashiru." Ya Rasulullah, saya ini ingin sekali ikut berjihad di jalan Allah. Karena itu tiang datang menghadap memohon petunjuk kepada pelungguh, kepada penjenengan. Namun Rasulullah tidak mengiyakan. Bahkan beliau bertanya balik kepada Jamihah ini, "Faqala hal laka min apakah engkau masih miliki ibu yang hidup?" Maka Jamihah ini menjawab, "Qala na'am." Qala falzamha. Jamihah menjawab, "Betul Rasulullah, saya ada, ibu saya masih hidup." Apa kata Rasulullah? "Falzamha." Sida tidak usah ikut berjihad dulu. Rawat ibu Sida, urus ibu Sida dulu. Ya, perhatikan beliau. Nah, ini yang menarik. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah wan Nasa'i. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Mengapa Rasul menyuruh kepada Jamihah ini untuk tidak ikut berperang selama ibunya masih hidup? Karena surga itu, kata Rasulullah, berada di 2 telapak kaki ibu. Nah, ada ya hadis yang masyhur, tapi ada ulama Mesir mengatakan itu hadis itu dianggap palsu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini masyhur sekali, lebih masyhur itu dibanding yang ini. Tapi dianggap yang redaksi al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini dianggap apa istilahnya, redaksinya ada rawinya yang meragukan, bahkan dia mengatakan palsu. Nah, yang lebih meyakinkan adalah riwayat dari Ibnu Majah ini, fa innal jannata tahta rijlaiha, di bawah kedua telapak kakinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi 2 hadis tadi memberikan gambaran kepada kita, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya. Ternyata Rasulullah pun menghormati kaum perempuan, terutama dalam posisi mereka sebagai ibu. Karena seperti kata Imam Qurtubi tadi, 3 kewajiban utama sebagai ibu itu tidak tergantikan oleh seorang ayah, hatta ayahnya mau menjadi apapun sekalipun, yakni tugasnya mengandung, melahirkan, serta memberikan ASI kepada anak umat manusia ya oleh seorang ibu itu. Nah, yang menarik, fainal jannata, surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya. Sebelum pelungguh bertanya, Profesor Syahrin Harahap namanya ya, ilmuwan kita di bidang tafsir, juga muridnya Profesor Quraish Shihab. Pernah beliau menggarisbawahi, karena ada orang bertanya, mahasiswanya kepada beliau, "Prof, apakah semua ibu-ibu berdasarkan hadis itu ibaratnya telapak kakinya itu ada surga?" Maka kata profesor, berdasarkan membandingkan, melihat ya perjalanan sejarah ibu-ibu ini, ternyata ibu-ibu di dunia juga ini dibagi 2. Ya kan? Ada ibu-ibu di dunia ini ya, kalau suaminya soleh dan dia juga tetap taat kepada suaminya. Seperti misalnya istri dari, ya tentunya istri Rasulullah SAW kan, ya ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, ya seperti tadi Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah dan seterusnya, istri Rasulullah. Atau istri Nabi Ibrahim, siapa? Siti Hajar dan Siti Saroh, bahasa kita di Indonesia kan. Ada juga ibu-ibu yang seperti istrinya Fir'aun katanya. Meskipun suaminya ingkar, tapi dia tetap taat dalam keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya apa? Para jemaah dirahmati Allah, untuk ibu-ibu seperti ini berlakulah hadis ini, kata Profesor Syahrin Harahap. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka insya Allah dia akan menjadi ibu yang baik, dia akan menjadi ibu yang taat, dia akan menjalankan peran sebagai seorang ibu, tidak hanya tadi mengandung, melahirkan, ataupun memberikan ASI kepada anaknya, tetapi dia juga menjadi madrasah. Madrasah menjadi lembaga, institusi sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Makanya izin sebelum tiang ringkas kepada poin utama dan kita akhiri dan tanya jawab barangkali, ya Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab Al-Mar'atu fil Quran itu beliau menyampaikan sebuah syair. Al-ummu madrasatun idza a'dadta sya'ban, ya, a'dadta sya'ban khairul a'raq atau sobbal a'raq atau thaibal a'raq. Jadi al-ummu madrasatun idza a'dadta sya'ban thaibal a'raq. Jadi ibu itu merupakan sekolah, lembaga yang sangat mulia, di mana kalau dia menjalankan fungsinya, dialah yang mendidik pertama anak-anaknya. Jika kita mempersiapkan ibu-ibu ini dengan baik, dengan upaya-upaya yang menghormati kaum perempuan, memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan tinggi, maka sama artinya kita telah menyiapkan fondasi pendidikan yang hebat buat sebuah bangsa. Nah, makanya mari para pemimpin kita saling mengingatkan, mari kita beri kesempatan yang seluas-luasnya, walaupun sekarang juga sudah semakin banyak perubahan-perubahan, kesempatan mendapat beasiswa belajar untuk ibu-ibu kaum wanita. Nggih, tinggal ibu-ibu wanitanya sekarang, maaf, jangan malas, segera ambil peluang itu, belajar lebih tinggi, karena seperti bahasa dari Syekh Saleh Fauzan, kalau ibu-ibu ini memiliki pendidikan tinggi, berakhlak mulia yang luar biasa, maka dia sama artinya dengan bangunan fondasi pendidikan bangsa itu akan menjadi kuat. Tapi tentu mafhum mukhalafahnya, kalau ibu-ibu ini diberi kesempatan, peluang berpendidikan, beasiswa, tapi malas, tidak mau terlibat, tidak mau ikut mengambil bagian penting, sehingga pendidikan yang diberikan kepada anak-anak mungkin tidak maksimal, maka boleh jadi pendidikan di sebuah bangsa itu akan menjadi kurang atau bahkan menjadi keropos. Saya kira demikian al-mukarramun Bapak Ibu dirahmati Allah. Tiang ingat pertanyaan Pak Haji ini, tapi kalau ada waktu, 2 minggu lalu tentang poligami, tentang ini kalau nggak salah ya, Pak Haji Saleh. Masih perlu dijawab atau enggak usah? Hah? Oh, ibu-ibu enggak usah katanya. Baik, terima kasih. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini pengajian sangat luar biasa. Penghargaan terhadap ibu-ibu. Nah, untuk penghargaan terhadap ibu-ibu ini yang diapresiasi sangat tinggi, sepertinya dari di seluruh Indonesia ini sepertinya paling tinggi dari kita adat Sumatera Barat. Adat Sumatera Barat itu berdasarkan keturunan dari ibu. Cuman yang agak berlebihannya, pembagian harta warisan itu tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 kalau tidak salah. Itu untuk perempuan itu 2 kali lipat dari pihak laki-laki. Dan ini pernah dikritik oleh Buya Hamka dalam buku beliau Tenggelamnya Kapal Pandarwik itu. Nah, cuman dijawab sama ketua-ketua adat ini bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya adat Sumatera Barat itu berdasarkan syarak syariat Islam, sedangkan syariat Islam sendiri berdasarkan Al-Quran.
apakah sepertinya agak bertentangan. Nah, ini yang benar itu yang mana? Apa ya, titik temunya di mana barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, terutama para jamaah, saya yakin selalu berbakti kepada ibu. Tidak ada yang berani membantah ibunya, tidak ada yang berani menggerutu kepada ibunya. Tapi seorang perempuan, begitu dia menikah, maka dia wajib berbakti kepada suaminya, karena surganya berada di bawah kaki suami. Tapi ironisnya, banyak para istri ini berani melawan suami, berani menggerutu kepada suami, berani ngomel kepada suami. Padahal tentu itu dosa kan? Apakah ini termasuk dosa besar atau bagaimana? Karena kalau suami tidak ridho, sebagaimanapun juga seorang istri ini kan tidak akan masuk surga katanya. Nah, bagaimana dengan istri-istri yang seperti ini? Apakah dosa besar atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Allah, pertanyaan terakhir ini langsung nyorak ibu di belakang itu. Ya baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke 165 Ali Imran tadi. Jadi Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa istilahnya amal yang kita lakukan kepada Allah. Tulus ikhlas kepadanya, dengan tentunya dengan banyaklah syarat-syaratnya, diantaranya penuh kesabaran. Nah, bagi siapa yang melakukan baru diberikan ganjaran itu. Nah, makanya ya kalau dalam peribahasa Arab itu kan saya tidak berani mengatakan hadis karena masih simpang siur. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan umumnya diberikan oleh Allah kepada seseorang atau kita sebagai manusia ketika memberikan balasan agar memiliki nilai keadilan dan persamaan di hadapan hukum, itu harus sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat kelelahan bagi siapa pelakunya. Nah, maksud kami para jamaah dirahmati Allah, kembali ke tadi masalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, atau di dalam versi yang lain tadi kan fa innal jannata tahta rijlaiha. Nah, surga bagi ibu dan surga ibu ya ada pada suami, tadi ini kejawabannya. Ini juga ternyata para jamaah kaitannya dan jawab pertanyaan terakhir dari Pak Haji Holilur Rahman tadi. Ada juga memberikan syarat seperti tadi kan, apakah semua ibu ada surga di bawah telapak kakinya? Jawabannya tergantung ibu dengan tipe yang mana. Kalau ibu dengan tipe istri Rasulullah, istrinya Nabi Ibrahim, ya, maka betul surga ada di bawah telapak kaki mereka. Mana ciri-ciri mereka? Di antaranya dari ucapan bahasa pelungguh tadi kan, ya. Jadi di antara kenikmatan surga Bapak Ibu yang membuat surga menjadi nyaman itu tidak hanya sekedar bahwa di dalamnya itu ada sungai-sungai, ada buah-buahan, tetapi hubungan antara penghuninya itu penuh dengan kedamaian, darussalam. Kan kita selalu berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam. Makanya tentu ibu yang di bawah telapak kakinya ada surga, ibu yang membawa ciri-ciri surga di rumah tangga. Mohon maaf ibu-ibu, mana di antaranya itu belum tanya tadi, omongan. Bapak, sekarang tanggal 1 ya, alhamdulillah, be amplop nejulu, bagus omongannya. Lalu mulai tanggal 15 ke atas sili-sili dong lepale, karena bapak jarang membawa berkat. Ya, makanya mohon maaf, ada teman kita bejorak di kantor. Ya 15 tahun yang lalu kalau kita terima gaji honor itu kan selalu bentuk amplop begini kan. Bahasa kita, daerah kita, local wisdom bahasa kita itu untuk membuka pintu, ada benarnya itu.
Ya mohon maaf ibu-ibu, walaupun hanya 1 biji renggi kita bawa pulang, yang namanya ada berkat kita bawa berbentuk benda ini, buka pintu senyum lebar, ikhlas ibu-ibu itu rupanya. Mohon maaf. Tapi sekarang ini kadang sudah ada kegiatan 2 minggu baru keluar honornya, dan itu pun melalui SMS banking. Sehingga udah 3 hari kita penataran, bahasa zaman Orde Baru dulu, kalau sekarang workshop, fokus group discussion, macam-macam namanya. 3 hari kita hilang, pulang di rumah, mbe amplopnya, tiwara, denara, lain rupanya. Hilang itu takdamil ummahat, ciri surga Darussalam itu kadang-kadang ya, mohon maaf. Artinya saling memperingatkan. Jadi menurut para ulama seperti tadi, ada ciri-ciri itu ya sabar, memanggil mau keadaan suka duka, bahasa kalau mereka pacaran, bahasa orang zaman dulu kan tetap saja bahasanya indah, bapak pun begitu, itulah surga di rumah. Ya, al jannatu tahta qodamaiha atau tahta aqdamil ummahat. Namun jika sebaliknya, ibu-ibu yang kan ada yang izin seperti tadi, istrinya Nabi Lut, dia terong, dia ingkar. Ataupun juga seperti Nabi istrinya Nabi Nuh, dia ikut sama golongan orang musyrik, menentang suaminya yang menjadi Nabi, menjadi Rasulullah. Maka tentunya surga tidak ada sama sekali di telapak-telapak ibu semacam ini. Ya, sehingga kembali ke tadi, kalau pertanyaan terakhir, ibu-ibu misalnya banyak ini itu, satu sisi betul, ibu-ibu kalau masuk surga, itu tadi kan yang nanya kan anak-anak konteksnya kan, ya Rasulullah siapa yang saya hormati? Ibumu, karena Rasul tahu laki-laki ini punya ibu masih hidup. Begitu juga ketika sahabat tadi yang bernama Jamihah ini mau berperang, Rasulullah saya ingin berperang, bagaimana pendapat anda? Rasul nanya, kamu masih punya ibu kan? Oh nggih punya, nggak usah berperang, rawat ibumu. Makanya anak-anak itu surganya katanya di ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu sekarang di mana surganya? Di bapak-bapaknya. Ada benarnya juga. Ini sama biar adil, tergantung bapak yang mana juga kan begitu. Kalau bapaknya seperti Nabi Ibrahim, bapaknya mengikuti Nabi Nuh, bapaknya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka betul inilah bapak yang baik. Ibu istri wajib taat. Jika ibu taat, bapak ini ridho, ibu meninggal, surga tempatnya. Tapi kita harus jujur juga, ada juga bapak sebaliknya, ada bapak kategori Firaun. Ya. Wenang-wenang, semua diinikan, istrinya pun tidak dihargai, dihormati, dianggap budak dan sebagainya. Ya, tentu di sini berlaku hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ibu istri tidak wajib taat kepada, dalam tanda kutip, 100%, apalagi kepada suami yang ingkar, yang jauh dari agama Islam, tapi tetap berlaku seperti yang kami pahami, seperti anak menghormati ibunya. Tetap kita hormati, tetap kita jaga kewibawaannya, tetap kita jaga ini. Tapi kalau mengajak kepada kemungkaran, kepada maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi ini juga buat evaluasi buat bapak-bapak, buat kita semua, pada prinsipnya seperti itu. Kurang lebih demikian. Terus yang pertama tadi tentang apa tadi? Oh, tentang adat Sumatera Barat. Ya, ini memang perdebatan para jamaah. Kalau saya hanya bisa mengatakan begini, al-mukarramun Bapak Ibu rahmati Allah, karena memang ini masuk wilayah penafsiran. Kalau penafsir kontemporer, ibaratnya yang baru-baru ini seperti yang sebut tadi ya, Profesor Asgor atau Ali Asgor Engineer namanya, kemudian juga Rifat Tahtawi dan sebagainya, beliau dulu mengandaikan jika di sebuah bangsa, negara atau masyarakat berlaku hukum di mana kewajiban laki perempuan sama, haknya sama, maka tentu pembagian tadi boleh tidak berlaku demi asas keadilan. Kurang lebih itu pendapat mereka. Kenapa? Karena dalam Islam itu yang paling utama itu keadilan. Itu hukum asasi di samping tauhid, di samping ibadah. Makanya kalau khutbah Jumat, khatib itu di khutbah kedua kan selalu membaca ayat ya, mengingatkan kita semua para hadirin, terutama bapak-bapak yang hadir, innallaha ya'muru bil adli, adil dulu, wal ihsan, baru berbuat baik dan seterusnya. Yang memahami dalam konteks hukum yang di daerah Padang, Sumatera Barat, di mana bukan jalur patriarki istilahnya, di mana tanggung jawab itu lebih besar tidak kepada laki-laki,
tetapi kepada kaum wanita. Kalau itu yang terjadi, ini contohnya Bapak Ibu, kalau kita kan yang melamar kan laki-laki, yang ngasih mahar kan laki-laki, yang menyiapkan rumah kan laki-laki. Makanya kalau dalam Islam kan wajar 2:1. Ya seperti tadi, kenapa kewajiban kita banyak, seperti bahasa tiang dari kemarin-kemarin, kita dapat 2 laki-laki ini warisan karena tidak hanya murni untuk diri pribadi, tapi ada hak istri dan ada hak anak. Nah di Sumatera Barat yang tiang pahami sebaliknya, laki-laki menjadi wanita, kita dilamar Bapak Ibu. Istri itu menyiapkan rumah, tapi tidak tahu apa murni 100% berjalan nggak hari ini. Yang pahami, jika itu yang benar terjadi, ya menurut versi ulama-ulama kontemporer tadi, maka boleh saja itu tidak berlaku. Dan sekarang kan seperti yang bilang kan, apalagi hukum positif kan, sudah bagi rata aja semua hari ini. Jarang kadang-kadang orang pengen menggunakan waris seperti ada di Al-Quran. Tapi kembali ke asas keadilan yang paling pokok dalam Al-Quran, menurut ulama kontemporer, itu dibenarkan seperti tadi, kalau memang seperti itu terjadi. Bahwa perempuan yang mendapatkan warisan lebih banyak dari laki-laki ini, bahwa dia yang pergi melamar laki-laki, dia yang bawakan uang buat laki-laki. Namun dalam hal ini menurut yang mohon maaf, ada sesuatu yang tidak pas. Dalam konteks misalnya memberikan mahar misalnya, tetap dalam Islam laki-laki yang beli mahar. Kalau ini tidak bisa ditawar dalam posisi ini. Sehingga dalam hal itu memang perlu ada pemikiran kembali. Namun yang terjadi saya kira di Indonesia, mohon maaf kesimpulannya tanpa memperpanjang kalam Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi hukum positif di Indonesia sudah banyak diterapkan. Kalau pelungguh konotaris hari ini, misalnya ada seorang bapak meninggal, pasti dihitung. Umumnya kan tidak dihitung yang lain-lain, ini cukup berhenti di rumahnya saja. Istrinya masih hidup, oh ya dapat bagian. Anaknya mana? Dan semua pukul rata umumnya seperti ini. Mungkin itu jalan keluar yang terjadi hari ini di Indonesia, karena juga sekali lagi di Indonesia juga peran ibu-ibu juga tidak seperti 1400 tahun lalu di masa Arab dahulu secara umum. Kita di sini kan ibu-ibu bekerja, dia juga karena status sosialnya menjadi guru misalnya, dan tanda kutip tidak enak kalau dia tidak memberi sesuatu ke anaknya, tidak enak tidak memberi sesuatu ke tetangganya, ke keluarganya. Oh dia jadi guru apalagi jadi pejabat, DPR, dosen, masa Anda ngasih uang, ada keluarga meninggal macam, sehingga tanggung jawabnya juga besar seorang perempuan hari ini di Indonesia. Wallahu bisawab, demikian dapat saya sampaikan. Semoga pertanyaan Pak Haji ini minggu berikutnya insya Allah ya, dan kita tetap sehat. Semoga semua berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabil kirami ajmain. Allahumma syafihu fina, Allahumma syafihu fina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma syrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawir bihi qulubana wa qubur ahlina ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan hasanan masuma wa la tajal fina wa la ilaina wa la ma'ana wa la ma yasbauna syakiya wa la masruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jamaah